Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghafur, MTM 2042401118. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang dasar pertimbangan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka atau KURMA, serta rasionalitas pengembangan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Yang pertama, dasar pertimbangan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Dasar pertimbangan kurikulum 13. Kurikulum 13 dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan pendidikan yang menuntut peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan tetapi juga memiliki sikap dan keterampilan yang baik. Salah satu alasan utama pengembangan kurikulum 13 adalah adanya kebutuhan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah. Pendidikan tidak lagi hanya menekankan pada penguasaan teori atau materi pembelajaran, tetapi juga pada pengembangan sikap dan keterampilan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat memiliki kemampuan yang lebih lengkap untuk menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan. Arah pengembangan kurikulum 13. Kurikulum 13 diarahkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam kurikulum 13, proses pembelajaran dirancang agar tidak lebih aktif dalam memahami materi. Siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga dilibatkan dalam kegiatan seperti diskusi, pengamatan, dan pemecahan masalah. Melalui cara ini, siswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Teks kurikulum merdeka disusun dengan pertimbangan perlunya sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap perubahan serta pemberian ruang belajar yang lebih luas bagi peserta didik. Kurikulum merdeka muncul sebagai upaya untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan pengembangan zaman yang semakin cepat. Dalam kurikulum ini, pembelajaran tidak lagi terlalu terikat pada struktur kaku. Guru dapat menyesuaikan proses belajar sesuai dengan kondisi kelas dan kebutuhan siswa sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih efektif. Arah pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta mendukung pengembangan potensi melalui pengalaman belajar yang lebih bermakna. Dalam kurikulum merdeka, siswa didorong untuk lebih aktif dalam proses belajar. Belajar dirancang agar siswa dapat mengeksplorasi pengetahuan melalui berbagai kegiatan yang lebih intelektual. Dengan kedekatan ini, diharapkan siswa dapat memahami materi secara lebih mendalam dan mampu menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Rasionalitas pengembangan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Rasionalitas pengembangan kurikulum 13. Pengembangan kurikulum 13 didasarkan pada kebutuhan untuk memperbaiki pendekatan pembelajaran agar tidak hanya berfokus pada hasil akademik tetapi juga pada proses pembentukan dan karakter. Rasionalitas pengembangan kurikulum berkaitan dengan perubahan paradigma dalam pembentukan pendidikan. Tidak lagi hanya menilai siswa berdasarkan nilai ujian, tetapi juga memperhatikan proses belajar dan perkembangan karakter siswa. Oleh karena itu, kurikulum ini dirancang untuk mendukung pembelajaran yang lebih menyeluruh. Dampak yang diharapkan dari kurikulum 13. Melalui kurikulum 13, diharapkan tercipta proses pembelajaran yang lebih interaktif sehingga peserta didik dapat mengembangkan berbagai kompetensi secara seimbang. Dengan penerapan kurikulum 13, pembelajaran diharapkan menjadi lebih aktif dan melibatkan siswa secara langsung. Hal ini dapat membentuk siswa memahami materi dengan lebih baik serta mengembangkan berbagai keterampilan seperti kerjasama, komunikasi, dan kemampuan
berpikir kritis. Berikutnya, rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dikembangkan untuk menjawab tantangan pendidikan di era modern yang menuntut fasilitas, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial menuntut siswa pendidikan yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, kurikulum merdeka dirancang agar seolah dan guru memiliki kebebasan dan pengembangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Dampak yang diharapkan dari kurikulum merdeka. Melalui kurikulum merdeka, diharapkan peserta didik dapat belajar secara lebih mandiri serta mampu mengembangkan minat dan potensi yang dimiliki. Kurikulum merdeka memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar dengan cara yang lebih sesuai dengan minat mereka. Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan lebih bermotivasi dalam belajar dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Itulah tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.